Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Nurnaningsih dari kelas 2B Farmasi NIM 311860 akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita, dapat berupa urin, darah, sputum, atau sampel hasil biopsi. Interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Yang pertama, laksatif antraquinon dengan uji urin. Laksatif antraquinon dapat mempengaruhi uji urin untuk urobilinogen atau oleh perubahan dan zat yang diukur. Apabila mengevaluasi status kesehatan pasien, apoteker harus mempertimbangkan efek terapi obat pada hasil uji di Gosti. Yang kedua, laksatif antraquinon dengan tes steroid. Laksatif antraquinon dapat mempengaruhi hasil tes yang dilakukan tidak akurat dengan efek toksik yang dihasilkan jika digunakan. Yang ketiga, asam askorbat dosis besar dapat mempengaruhi teknis analisis. Yang pertama, sumber interaksi dalam pengukuran glukosa, Hb, dan nitrat mempengaruhi analisis darah dalam feses. Yang keempat, kontrasepsi oral mempengaruhi kurang lebihnya jenis tes laboratorium. Penyebab terjadi gangguan interaksi obat dengan hasil laboratorium ada 3. Yang pertama, gangguan secara reaksi kimia. Yang kedua, jika obat bertindak sebagai akselerator atau inhibitor. Yang ketiga, gangguan secara fotometrik. Macam-macam uji laboratorium ada 4. Yang pertama, alkalin fosfat. Obatnya yaitu obat AINS dan paracetamol. Yang kedua, bilirubin. Obatnya fenolbarbital, estrogen steroid, dan abiotik. Yang ketiga, glukosa. Obatnya atenolol, kortikosteroid golongan glukokortikoid. Yang keempat, blood area nitrogen. Obatnya yaitu furosemid dan vancomycin. Yang pertama adalah alkalin fosfat. Alkalin fosfat merupakan senyawa enzim yang dibuat di liver, tulang, dan plasenta dan biasanya ada dalam konsentrasi tinggi pada saat pertumbuhan tulang dan di dalam empedu. Enzim ini menghidrolisis ester fosfat dalam medium alkali. Tes untuk alkalin fosfat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang, atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Yang pertama ada obat AINS. Obat AINS dapat menurunkan angka alkalin fosfat. Yang kedua, paracetamol. Paracetamol dapat meningkatkan angka alkalin fosfat. Yang kedua ada bilirubin. Bilirubin merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Pembuangan sel darah merah yang sudah tua atau rusak dari aliran darah dilakukan oleh empedu. Selama proses tersebut berlangsung, hemoglobin akan pecah menjadi bilirubin. Yang pertama ada fenolbarbital. Fenolbarbital dapat menurunkan kadar bilirubin. Yang kedua, estrogen steroid dan abiotik dapat meningkatkan kadar bilirubin. Yang ketiga ada glukosa. Yang pertama ada atenolol. Interaksi dengan tes laboratorium dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya yaitu menghambat glikogenolisis di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hiperglikemia dari epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia, sehingga kembalinya kadar gula pada hipoglikemia diperlambat. Yang kedua, kortikosteroid golongan glukokortikoid. Interaksi dengan tes laboratoriumnya yaitu dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya yaitu meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan variegar dengan cara menghambat uptake dan penggunaan glukosa oleh jaringan. Mungkin ini melalui hambatan transporter glukosa. Yang terakhir ada blood area nitrogen adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak, di mana pada fungsi ginjal normal, kadar urin nitrogen adalah 3,6 sampai 7,1 mmol per liter atau 10 sampai 20. Bun tes dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari nitrogen. Obat yang mempengaruhinya yang pertama ada furosemid. Furosemid yaitu meningkatkan bun. Mekanismenya yaitu
Furosemid golongan diuretik kuat dapat menyebabkan ekspresi glomerular sodium dan air yang tinggi 20-30% sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal berkurang. Yang kedua ada vancomycin, meningkatkan BUN. Mekanismenya itu vancomycin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik. Pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Yang terakhir ada viroxican, sedikit dapat meningkatkan kadar. Mekanismenya itu penghambatan sintesis prostaglandin oleh obat AINE. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.